Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 222161117, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan, yang dimana tugasnya itu mencari beberapa informasi dari ketiga sumber yang terpercaya. Nah, sumber yang saya gunakan adalah Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan yang diterbitkan oleh Fauzo Bihi, Awaludin Jalla, dan Ricardos Eko Indrajit dan dipublikasikan pada tanggal 15 Juli 2021. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian, evaluasi kesenjangan program, begitu orang menyebutnya. Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Standar adalah kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh hasil yang efektif. Penampilan adalah sumber, prosedur, manajemen, dan hasil nyata. Kata disperensi adalah istilah bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti menjadi kesenjangan. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Profus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan evaluasi. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan ada di setiap komponen. Selanjutnya, pada urgensi masalah, yang pertama ada kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program. Dan yang kedua, kesenjangan antara yang diduga atau yang diramalkan akan diperoleh dengan yang benar direalisasikan. Yang ketiga, kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan. Yang keempat, kesenjangan tujuan. Dan yang kelima, kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah. Dan yang keenam, kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Baik, selanjutnya, temuan utama bahwa artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program pembelajaran jarak jauh menggunakan disperensi model yang dikembangkan oleh Malcolm Profus menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Kata disperensi berarti kesenjangan. Model ini menurut Madaus, Schriven, dan Stuff-Lebem berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara yang seharusnya diharapkan terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi. Membandingkan kedua hal tersebut, maka dapat diketahui ada dan tidaknya kesenjangan ataupun disperensi itu, yaitu standar yang ditetapkan dengan kinerja yang sesungguhnya. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, ataupun dihentikan. Baik, selanjutnya, untuk relevansi atau hubungan dengan bidang kota di PTI atau jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya, menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Secara umum, prinsip dalam menyelenggarakan PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh meliputi perluasan akses pendidikan yang lebih fleksibel, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, dan kualitas. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu, serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan program pendidikan atau mata kuliah tertentu. Baik, selanjutnya, untuk pendapat pribadi saya mengenai apa yang telah saya analisis pada Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, bahwa menurut pendapat saya pribadi, informasi yang telah saya analisis dari jurnal tersebut bahwa program tersebut layak diteruskan dan ditingkatkan karena sistem evaluasi pengajaran itu sendiri merupakan implementasi kurikulum. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.